Puji Tuhan, kita kembali berkumpul lagi di tempat ini untuk beribadah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk senantiasa memimpin kita, untuk memimpin kita juga dalam beribadah pada pagi hari ini. Mari kita minta Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Mari kita minta juga Tuhan layakkan kita untuk kita boleh layak datang ke hadirat-Nya. Mari kita mau katakan, Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memperbarui hati kami. Biarlah Engkau yang melingkupi kami. Katakan, Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be strengthened away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and your spirit leads me on, and the power of your love. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Kita mau katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu.
kasih Bapa, untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini itu hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang sucikan kami, Tuhan yang kuduskan kami. Supaya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom, boleh kasih salam ke kanan kiri ya. Mungkin udah boleh salaman kali kita ya. Cuman pasti rada aneh ya, udah 2 tahun gak salaman, tiba-tiba salaman apa ini gitu ya. Oke, gak apa-apa. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan, kasih yang panjang dan lebar dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita katakan tiada terukur kasih-Mu Tuhan bagi kami. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjangnya semana ya? Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalam
setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang terbesar dan termulia. Amin. Mari kita katakan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan dengan segenap hati, kami memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji Dia. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Sekali lagi dari awal kita katakan ya, Tuhan, dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Mari kita puji Dia lebih lagi, katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bersama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setelah dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Mari kita minta Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita, supaya setiap firman yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan, kami tahu Tuhan hanya Engkau yang mendengar seruan hati kami Tuhan. Bahkan lewat lembah yang kelam sekalipun, Engkau yang menemani kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan tenang bersama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari kita naikkan pujiannya dari awal. Bapa, Kau mendengar hatiku Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ku kan tenang bersamamu, Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu di tempat ini. Hati kami senang. Kami sangat bersuka kalau kami bisa bersama-sama berada di rumah yang kudus ini. Terima kasih juga buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kehadiran-Mu adalah hal yang utama di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Bapa masih mengizinkan kami semua untuk boleh menyembah-Mu, untuk boleh meninggikan nama-Mu. Dan di pagi ini kami akan kembali untuk belajar mendengarkan nasihat-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara hati Tuhan yang akan membekali kehidupan kami, supaya ke depannya kami boleh berjalan lebih baik lagi, lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menguasai seluruh ruangan ini, untuk menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Biar kami diberkati oleh-Mu. Dan urapi hamba-Mu ini ya Allah Roh Kudus, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada semua jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa kami pagi ini. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabarnya saudara? Baik ya. Udah pada dapat coklat? Belum ya? Dari Selasa kemarin belum dapat coklat? Belum, nggak ada yang ngirimin? Waduh, sama kayak saya maksudnya nggak ada yang ngirimin. Saudara, selamat Hari Valentine dulu ya. Ya kan minggu ini kita masih merayakan Hari Valentine. Orang bilang minggu ini adalah Minggu Valentine, Minggu kasih sayang. Bahkan ada yang bilang bulan Februari, bulan kasih sayang, bulan Valentine. Jadi bulan kasih sayangnya tuh cuma sebulan aja, selebihnya enggak, berantem terus ya. Enggak sih saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya Hari Valentine, hari kasih sayang itu bukan hanya bulan Februari, bukan hanya tanggal 14 Februari, tapi hari kasih sayang itu adalah setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita selalu mendapat kasih sayang Tuhan yang berlimpah-limpah di hidup kita. Kita telah diselamatkan dengan kasih sayang yang begitu luar biasa yang Yesus berikan buat kita. Karena itu kita patut untuk merayakan setiap hari kasih sayang itu yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, pagi ini saya akan coba berbicara lagi tentang kasih Tuhan. Saya tahu semua pasti pernah merasakan kasih Tuhan, semua pernah merasakan cinta Tuhan yang luar biasa yang melimpah dalam hidup kita. Tapi nggak ada salahnya kalau minggu pagi ini kita merefresh kembali ingatan kita tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yuk saudara, kita buka dulu dari Yohanes, kitab Yohanes
3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayat ke-16. Saya percaya semua saudara juga sudah hafal dengan nats firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ya saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, pada waktu hari Valentine, saya terima renungan dari salah seorang teman saya seperti biasa. Tapi dalam renungan ini buat saya begitu tertarik karena apa? Saya baru mengenal baru dapat sebuah bukan perkataan baru, sebuah kata-kata baru yang mengejutkan saya karena saya nggak tahu tentang hal ini. Saudara, ada yang pernah dengar ChatGPT? Ada yang di sini? Tahu ya, Irene ya. Siapa lagi yang tahu? Eva tahu juga ya. Berarti banyak dari kita yang belum tahu ya. Saya juga nggak tahu benar. ChatGPT. Dia tulis awalnya tentang ChatGPT. Saya pikir ChatGPT ini apa? Sampai saya WA ke dia tanya ChatGPT itu apa. Ternyata ChatGPT ini salah satu istilahnya AI. AI itu Artificial Intelligence. Maksudnya intelijensi buatan gitu. Kepintaran buatan. Kepintaran buatan yang melebihi otak manusia, kemampuan otak manusia. Ini adanya di komputer, adanya di internet. Kita bisa lihat masuk ke internet, kita masuk ke bukan website, bukan aplikasi ya. Pokoknya tulisannya ChatGPT. Nah, ternyata ChatGPT ini begitu hebatnya sampai melebihi Mbah Google. Tahu kan kalau kita biasa cari apa, kita suka buka tanya di Mbah Google tahu, apapun Mbah Google tahu. ChatGPT ini melebihi dari itu. Jadi ChatGPT ini kita bisa berkomunikasi sama dia. Selain berkomunikasi, ChatGPT ini bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita gitu. Kita mau tanya apa, dia bisa jawab. Kita mau konsultasi, dia bisa jawab. Sampai konsultasi loh. Seumpamanya kalau kita punya masalah nih, punya persoalan, punya problem, kita tanya dia bisa kasih way out-nya. Terus kalau kita anak-anak sekolah punya PR, kita nggak tahu jawabannya, kita tanya dia bisa jawabin. Kalau kita mau bikin makalah gitu, mau ada seminar atau apa, kita nggak tahu apa yang mesti kita omongin, kita minta dia buat, dia bisa. Mau makalah flora fauna atau kehidupan hari-hari atau umpamanya tentang sejarah Indonesia atau sejarah suku Batak atau sejarah Betawi, dia akan tulis, dia akan bicara, dia akan beritahu kepada kita tentang sejarah itu. Itu ChatGPT. Begitu hebat, bahkan melebihi dari itu. Dia mulai waktu dia kirim renungannya kepada saya, dia mulai dengan kata-kata begini. Nggak ada yang kirim puisi pada hari Valentine ini. Jangan takut katanya. ChatGPT ini bisa bikin puisi buat kamu. Bahkan puisinya jauh lebih indah, kata-katanya jauh lebih romantis buat kamu. Seumur hidup kamu gak pernah dapat surat cinta, jangan takut. Karena ChatGPT ini bisa menuliskan surat cinta buat kita dan pasti kata-katanya jauh lebih romantis. Jangan takut katanya. Bahkan dalam uraiannya itu dikatakan bahwa ChatGPT ini bisa kita sewa. Kita bisa menyewa segala sesuatu di ChatGPT ini. Umpamanya menyewa seorang wanita untuk jadi pacar kita. Bisa di ChatGPT ini. Kamu suka pacarnya yang model kayak apa? Umpamanya yang rambutnya kribo gitu, atau yang pirang-pirang, atau mungkin yang matanya sipit, model kayak saya, atau belok, model kayaknya begitu. Bisa. Dan kalau saudara mau nyewa seorang pacar dari ChatGPT ini, itu harus top up, biasa dah.
bayar duit. Saudara isi, keluar duit, saudara dapat pacar. Nah, pacar di ChatGPT ini, pacar yang luar biasa sempurna. Karena pacar ini katanya nggak akan pernah selingkuh seumur hidup. Nggak bakal pernah main serong seumur hidup. Pacar ini akan siap menemani Anda dikala Anda dalam keadaan kondisi apapun. Maksudnya kalau kita lagi susah, banyak pikiran, kita ngobrol sama pacar kita ini. Dia pasti akan dengar dan dia akan tampung. Dan dia bisa ngobrol, kasih way out gitu. Dia bisa nemanin kamu. Kamu mau ke nonton, dia bisa temenin kamu. Kamu mau makan malam, dia bisa nemenin kamu. Kamu mau rekreasi sendiri iseng, dia bisa nemenin kamu. Itu ChatGPT katanya. Pacar seperti itu. Bisa kita sewa. Terus saudara, dia lanjutkan. Segala hal dia bisa lakukan. Segala apapun yang kita mau, dia bisa buat. Cuman ada satu yang gak bisa dia lakukan katanya. Apa itu? Dia memberikan perhatian yang sejujurnya. Memberikan kasih yang sebenarnya. Memberikan cinta yang sesungguhnya. Itu gak bisa dia lakukan. Jadi kalau dia kasih perhatian, itu bukan perhatian murni yang keluar dari hati dan pikirannya. Kalau dia bilang cinta, dia bilang sayang sama kita, itu bukan murni dari hati yang keluar untuk kita. Dia bilang sayang sama kita, itu cuma hanya sebuah perkataan. Bukan sebuah kenyataan, itu semua kepalsuan. Jadi waktu saya baca ini saya ingat ya, oh iya ya, dulu berapa tahun yang lalu saya juga udah pernah baca di WhatsApp di website gitu tentang keadaan di Jepang. Saya pernah saksikan di sini. Di Jepang pun seperti itu. Saudara, orang Jepang itu banyak yang kurang kasih sayang, banyak yang kurang perhatian, banyak yang merindukan satu kehangatan di Jepang itu. Sampai ada satu perusahaan Jepang buka usaha yang menyewakan spesial, menyewakan laki-laki, menyewakan perempuan dalam berbagai usia. Mereka menyewakan buat apa? Buat nemenin kita yang lagi kesepian, buat nemenin kita yang lagi perlu perhatian, perlu kasih sayang, perlu cinta. Dan ini maaf ya, bukan berhubungan dengan hal-hal yang negatif gitu, bukan pelacuran atau apa, enggak. Dia murni profesional. Jadi kita kesepian, kita perlu pacar, kita perlu perhatian, kita perlu dikasihi, kita perlu dicintai. Kita sewa. Orang itu akan memberikannya kepada kita. Kita perlu pacar nih, kita sewa pacar. Dia akan berlaku seperti pacar sungguhan. Dia akan pegang tangan kita, dia akan gandeng. Kalau kita rasanya perlu kehangatan, dia akan peluk. Tapi nggak ada seks sama sekali. Mereka profesional. Sampai sebegitunya. Kalau kita umpamanya sempat kehilangan istri, kesepian, kita bisa sewa sama dia. Untuk nemenin ngobrol, nemenin makan. Tapi, ada tapinya. Semua yang dilakukan itu juga hanya kepalsuan. Jadi antara ChatGPT ini sama perusahaan yang ada di Jepang ini, itu sama sebenarnya. Itu sama. Mereka hanya memberikan sesuatu berdasarkan profesi, berdasarkan pekerjaan. Mereka hanya sampai di mulut saja. Apa yang mereka katakan bukan sungguh-sungguh keluar dari hati. Kalau mereka katakan mereka sayang, kalau mereka katakan mereka mengasihi kita, mereka memperhatikan kita, itu bukan satu kenyataan yang pasti. Berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari. Berbeda dengan kasih yang kita miliki seperti kasih Yesus. Ini yang akan kita bahas. Kita mungkin bisa dibuai, kita mungkin bisa dipenuhi dengan kasih-kasih yang seperti ini. Yang sebenarnya
bukan kasih yang sejujurnya, bukan kasih yang sesungguhnya. Tapi kita, karena itu saya katakan hari ini kita akan coba merefresh ingatan kita kepada kasih Yesus. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang nyata, kasih yang pernah ada di dalam dunia ini. Dan kasih yang terus ada sampai selama-lamanya. Tadi saya sudah katakan, tadi kita sudah baca nats kebenaran firman Tuhan. Dari Yohanes 3 ayat 16. Mungkin saudara akan tanya, apa sih sangkut pautnya dari nats firman Tuhan ini dengan kasih yang nyata yang pernah Yesus berikan? Sangkut pautnya banyak. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, di sini kasih itu berbicara luar biasa. Kasih itu berbicara sungguh besar. Kasih itu berbicara begitu banyak, begitu mendetail, begitu dalam. Saya ulangi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang kita dapatkan dari nats kebenaran firman Tuhan ini? Kasih seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Berdasarkan nats firman ini, kita bisa menangkap bahwa kasih yang Tuhan berikan itu, kasih yang sebenarnya itu seharusnya adalah kasih yang siap berkorban. Kasih yang berani bayar harga. Kenapa kasih yang siap berkorban dan kasih yang berani bayar harga? Kenapa? Karena kasih yang sesungguhnya, kasih yang nyata itu bukan kasih yang omdo. Bukan kasih yang cuma ngomong doang, cuma bilang saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, saya menyayangi kamu. Tapi cuma berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ, nggak ada kelanjutannya. Sama aja kayak si ChatGPT atau perusahaan yang orang Jepang itu bangun gitu. Yang menyediakan layanan seperti itu. Cuma berhenti sampai di mulut, nggak pernah sampai di hati. Tapi kalau kita lihat dari nats firman Tuhan yang Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal buat kita. Firman Tuhan mengatakan, perkataan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu perkataan loh. Itu perkataan Tuhan loh, itu firman Tuhan. Tapi dia gak berhenti sampai di situ. Perkataannya itu berlanjut sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Kata sehingga ini itu menunjukkan, membuktikan bahwa perkataan itu ada kelanjutannya. Perkataan itu ada buktinya. Perkataan itu dilaksanakan. Perkataan itu dibuktikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ini Bapa buktikan pada kita. Ia telah mengaruniakan Yesus Kristus buat kita. Sehingga karena kasihnya yang begitu besar, Allah melakukan itu. Ini satu kenyataan. Ini satu bukti bagi kita. Bahwa cinta, bahwa kasih itu harus selalu dibuktikan. Lewat apa? Salah satunya lewat pengorbanan. Bapa mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua. Bapak mau berkorban loh. Nggak tanggung-tanggung Bapak berkorban anaknya buat kita. Kasih itu bukan cuman omdo, bukan cuman omong doang. Kita tanpa ngomong, kita tanpa bilang saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Tapi lewat sikap kita, lewat tingkah laku kita, lewat perbuatan kita melakukan kasih itu. Orang-orang tahu, dia menyayangi dia mengasihi dia. Orang-orang bisa tahu, seorang anak baby ditimang sama ibunya, diusap-usap, disusuin, terus lalu diusap, maksudnya disayang sama ibunya. Ini bayi belum ngerti apa-apa, tapi dia tahu ibunya sayang, ibunya mengasihi dia. Itu perbuatan tanpa perlu dikatakan, udah bisa dirasakan, dia seperti apa begitu. Ini sesuatu yang penting, karena itu kasih itu bukan cuma omong doang.
kasih itu perlu dibuktikan, dinyatakan. Bahkan bagi Bapa, kasih itu perlu pengorbanan. Ada harga yang mesti dibayar. Sama juga dengan Yesus. Sama dengan Yesus. Yesus pun mengasihi kita. Dan kasihnya itu luar biasa. Karena Yesus mengasihi kita, Yesus mau datang ke dunia ini, Yesus mau hidup di dunia ini, Yesus mau mengajarkan tentang kasih, Yesus mau mempraktekkan tentang kasih. Bahkan kasih Yesus itu sampai naik ke atas kayu salib. Saudara, ini penting. Ini penting bagi anak-anak Tuhan. Sangat penting, karena yang diajarkan oleh Yesus, yang diberitahu kepada kita oleh Yesus, itu enggak lain dari inti kedatangan Yesus ke dunia ini. Cuma satu, kasih. Karena itu enggak heran saudara, kalau dunia ini melabel anak-anak Tuhan, melabel orang Kristen, itu orang Kristen identik dengan kasih. Hidupnya pasti penuh kasih katanya. Karena yang Yesus berikan, Yesus katakan, Yesus ajarkan, itu udah standar. Standar bagi kebenaran firman Tuhan. Standar bagi anak-anak Tuhan yang harus dilakukan. Kasih. Dan standar yang Yesus berikan itu bukan standar yang ecek-ecek. Bukan standar kasihnya tuh standar yang biasa-biasa aja. Dunia pun tahu. Kalau standar kasih yang Tuhan berikan itu standar yang high level. Yang gak main-main dan bukan sembarangan. Dunia tahu. Karena itu gak heran kalau terkadang kita berbuat sesuatu di luar sana yang kasar umpamanya yang gak enak itu. Orang sono bilang, ih orang Kristen kok kayak begitu sih tingkah lakunya. Orang Kristen kok gak ada kasih. Biasanya yang keluar seperti itu perkataannya. Tapi coba maaf, kalau yang melakukan kesalahan, melakukan kekerasan dari orang yang beragama lain, ada gak keluar kata-kata gitu? Nggak ada. Yang keluar kata-kata itu hanya ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Karena itu label yang kita miliki di sini adalah anak Tuhan itu harus hidup penuh dengan kasih. Kasih itu perlu pembuktian. Kasih itu perlu pengorbanan. Kalau kita nggak berani berkorban buat Tuhan atau buat sesama kita yang kita kasihi, itu sama aja nol. Kasih kita pasti akan diragukan. Yesus telah mengorbankan dirinya. Itu bukti apa yang Yesus lakukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa bukti kasih kita kepada Tuhan? Atau apa bukti kasih kita kepada sesama? Kalau dunia ini, orang-orang di dunia ini ngomong, saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Itu udah biasa, banyak. Apalagi yang lagi jatuh cinta, waduh gombal. Gombalnya tuh seabrek-abrek, iya kan Do? Oh enggak berani dia. Takut diketok dari belakang. Gombal, aduh aku sayang sama kamu, aku selalu rindu sama kamu, aku selalu pengen berjumpa sama kamu. Gunung tinggi akan kudaki katanya. Laut diseberangi, berenang lu nggak naik kapal. Asal aku bisa jumpa sama kamu. Tapi kenyataannya apa? Gerimis dikit aja nggak jadi datang. Baru gerimis dikit nggak berani datang dia. Alasannya apa? Aduh baru habis cuci mobil, takut kotor lagi. Baru habis cuci motor, takut kotor lagi. Sebegitu mudahnya. Janjinya seabrek-abrek, tapi pembuktiannya nggak ada. Saya bisa sampaikan begini karena apa? Karena salah satu teman saya berlaku seperti ini. Benar, dia udah janji sama istrinya, bukan pacar lagi. Udah janji sama istrinya, sama papa mamanya lagi. Ya udah, nanti sore kita keluar, kita pergi makan. Menjelang sore, hujan gerimis. Gerimisnya udah berhenti, tapi tetap nggak jadi. Karena apa? Karena teman saya ini ngebatalin. Oh nggak jadi makan. Gue baru habis cuci mobil. Gue takut kotor, sayang mobil gue. Bayangin. Orang tua, istri kalah sama mobil. Karena mobil kotor. Itu apakah di situ ada namanya kasih, apa ada namanya sayang?
korban buat cuci mobil sekali lagi? Nggak berani. Enggak. Kasih itu perlu pengorbanan. Kalau saudara benar-benar mengasihi keluarga, saudara harus buktikan itu di tengah keluarga saudara. Jangan kita sebagai seorang papa, seorang ayah, aku mengasihi keluargaku. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Bilang saya sayang sama kamu mama. Kenyataannya nggak seperti itu. Di muka orang-orang tersenyum rame, kelihatan sayang. Tapi begitu sampai rumah, itu tangan pak, kaki pak, begitu. Main. Apakah itu yang namanya kasih? No. Perlu pengorbanan. Kalau saudara mengasihi seseorang, mengasihi Tuhan, itu perlu pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Banyak. Kita harus berani berkorban tentang ego kita, tentang kepentingan kita demi orang yang kita kasihi. Saya pernah baca sebuah artikel, mungkin saudara juga pernah baca, tentang satu buah keluarga kecil. Keluarga ini saudara cuman suami, istri, sama anaknya yang usia 8 tahun. Jadi keluarga ini cuman berkumpulnya itu kalau udah sore menjelang malam. Karena apa? Karena suaminya baru pulang, istrinya baru pulang, anaknya udah pulang sekolah ada di rumah. Jadi mereka bisa berkumpul sama-sama itu cuman sore malam. Tapi kalau sore malam mereka walaupun sama-sama di situ, tetap mereka sendiri-sendiri. Suaminya kalau nggak main handphone, ya dia nonton TV. Istrinya kalau dia nggak main handphone, ya dia mengerjakan tugas. Karena ternyata istrinya ini seorang guru. Jadi guru kan terkadang suka beri tugas ke anak-anak, nah dia periksanya malam. Tapi Paus sih baik ya, nggak pernah ngasih tugas ke anak-anak ya. Bukan karena malas mereka aja malam. Saudara, jadi satu kali setelah selesai makan biasa, suaminya biasa main handphone duduk. Istrinya di sebelahnya sambil mengerjakan tugas. Anaknya yang perempuan lagi main boneka. Jadi waktu itu si istri sambil ngerjain periksa tugas-tugas PR anak-anak, terkadang dia suka ketawa-ketawa gitu. Kayak orang ketawa lucu itu. Suaminya lihat itu, suaminya tanya, apa sih yang diketawain mam? Istrinya jawab, ini kerjaan anak-anak biasa. Jawabannya terkadang suka lucu-lucu, namanya juga anak SD katanya. Pikirannya tuh, waduh jauh lebih tinggi dah, lebih jauh dah. Nggak bisa ngebedain mana yang nyata, mana yang enggak. Emang kamu kasih tugas apa mam? Saya kasih tugas judulnya Saya Berharap. Saya bilang sama anak-anak, kamu berharap mau jadi apa? Mau nanti gede jadi apa? Atau kamu berharap bisa seperti apa supaya bagaimana? Katanya. Jadi nih si Tony nih, yang pertama si Tony nih. Dia tulis begini, saya berharap saya bisa jadi polisi katanya. Kenapa jadi polisi? Karena saya ingin menangkap orang yang telah menipu papa dan mamanya. Katanya. Jadi ini guru kan tahu, suaminya bilang, iya berarti keluarga ini baru habis ketipu nih. Jadi sampai si anaknya ini bisa timbul keinginan dia berharap jadi polisi. Terus nih satu lagi lucu nih Pak, ini si Boy nih. Si Boy lucu, dia tulis seperti ini nih. Saya berharap saya bisa jadi Superman. Karena jadi Superman saya bisa nolong banyak orang. Suaminya bilang, ini anak kebanyakan nonton film Avenger ya, film dunia hero gitu. Terus satu lagi bilang, iya ini lelaki juga nih, ini siapa namanya, si Hasan lah anggap. Si Hasan dia nulis, saya berharap saya bisa jadi Doraemon katanya. Karena kalau saya jadi Doraemon, saya gampang bisa buat sesuatu, saya bisa punya kantong ajaib katanya. Suaminya bilang, ini juga sama nih kebanyakan nonton film karton nih, lucu-lucu. Jadi setelah baca itu, istrinya tiba-tiba diam. Istrinya diam, lalu istrinya seperti menangis. Dari ketawa-ketawa seperti menangis. Suaminya tanya, lah kok mama nangis, emang kenapa? Istrinya bilang, PR yang ini sedih, saya bacanya sedih. Emang dia bilang apa katanya? Istrinya mulai jawab, saya berharap saya bisa menjadi sebuah handphone katanya.
Karena kalau saya bisa jadi handphone, saya bisa selalu dibawa-bawa kemana-mana sama papa sama mama katanya. Kalau saya bisa jadi handphone katanya, saya bisa selalu dipegang. Saya bisa selalu dipeluk, kemana-mana saya bisa selalu hadir. Saya berharap saya bisa jadi handphone katanya. Supaya saya bisa disayang orang tua. Terus papanya tanya, itu anaknya siapa yang nulis katanya. Mamanya jawab, itu si Ruth. Waktu mamanya bilang itu si Ruth, bapaknya diam. Bapaknya langsung nangis. Dia samperin anaknya, dia peluk. Dia peluk. Karena ternyata si Ruth itu anaknya yang perempuan. Ruth itu bersekolah di sekolah yang di tempat mamanya ngajar. Dan kebetulan mamanya adalah gurunya. Papanya sadar. Karena setelah habis makan itu, Ruth selalu pasti ngajak papanya, main yuk Pak, temenin Ruth main. Dan bapaknya gak pernah mau. Bapaknya cuma bilang, kamu main sendiri, papa sibuk. Kalau seorang anak kecil sampai mengungkapkan seperti itu, berarti seperti apa yang dirasakan dalam hatinya. Kalau saudara punya kasih, memiliki kasih kepada keluarga, kepada orang yang disayangi, saudara harus berani berkorban. Saudara harus berani bayar harga. Untuk apa? Untuk orang yang saudara kasihi. Saudara harus berani mengalahkan ego saudara. Untuk kepentingan orang-orang yang saudara sayangi. Kisah ini kayaknya bukannya kisah ilustrasi. Kisah ini kisah nyata kayaknya. Dan ini bisa begitu banyak menyadarkan orang bahwa iya, semasih kita hidup, semasih kita bisa berkumpul, semasih kita bisa menyayangi orang-orang kita harus lakukan. Kita harus nyatakan, kita harus buktikan, kita harus berani berkorban. Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Bagaimana kasih kita dengan Tuhan Yesus? Apa yang saudara sudah buat untuk Tuhan Yesus? Apa yang saudara sudah lakukan? Saudara sudah berani bayar harga untuk membuktikan bahwa kita ini mencintai Tuhan. Apa saudara? Kalau anak Tuhan ditanya, kamu sayang gak sama Tuhan Yesus? Oh sayang. Kamu mengasihi Tuhan gak? Mengasihi. Kalau bisa saya pengen tinggal dekat selalu sama Tuhan. Saya gak pengen jauh-jauh sama Tuhan. Saya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya benar-benar cinta Tuhan. Tapi waktu ditanya sama sekretariat gereja, pelayanan ya. Yuk pelayanan, suara kamu bagus, suara ibu bagus. Jadi singer dulu, gak apa-apa berdiri di depan. Aduh, jangan deh. Saya malu apalagi berdiri di depan sini kayak tadi. Singer, WL, pemain musik, jangan deh. Diliatin orang-orang malu, saya grogian kalau diliatin orang-orang. Jangan deh. Ya kalau gitu jangan jadi singer. Bantu-bantu pelayanan jadi kolektan ya. Mau kan kolektan kan gampang. Aduh, enggak dulu deh, belum siap jadi kolektan juga. Jangan dulu, yang lain aja dah. Kan jemaat yang lain banyak. Kalau gitu jadi aser ya, jadi aser. Penerima tamu, apalagi itu. Saya mesti datang lebih pagi lagi, aduh. Yang lain aja dah, saya ngalah dah. Selalu ada alasan. Selalu ada alasan. Untuk membuktikan bahwa kita mau melayani Tuhan. Kita benar-benar mengasihi Tuhan. Selalu ada alasan. Apakah ini bukti? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Mau berkorban buat Tuhan. Rasanya bukan. Rasanya bukan. Kalau kita mau benar-benar mengasihi Dia, kita siap lakukan apapun yang Tuhan minta. Kita selalu siap untuk menyenangkan hati Yesus yang telah berkorban buat kita. Saudara,
saya mau kesaksian bukannya saya mau ngebanggain adik saya. Sama sekali enggak. Cuman saya lihat dari apa yang dia lakukan dalam kehidupannya itu. Saya tahu dia mengasihi Tuhan. Adik saya dulu jemaat di Alberta sini. Sebagian mungkin pasti tahu. Dia pergi ke Amerika ikut sama suaminya, satu keluarga. Di sana dia kerja. Dia tinggal di satu kota, bukan kota besar, kota kecil. Di kota itu dia buka dia buka satu restoran. Restorannya ini lumayan rame. Dan dia itu kerja dari Senin sampai Sabtu, saudara. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Itu jam 10 mereka baru pulang dari restoran, baru ke rumah, mungkin baru mandi dan istirahat. Besok pagi-pagi jam 9 udah siap lagi, udah kerja lagi sampai malam. Itu kita bisa bayangin capeknya seperti apa. Tapi dia tuh punya kerinduan sama Tuhan luar biasa. Setiap hari Minggu pasti dia tutup restorannya. Tiap minggu pasti dia tutup. Padahal dia ini tinggal di daerah pariwisata lah kayak kita gitu. Kalau daerah pariwisata itu kalau liburan kan biasanya rame kan. Bisa 2 kali, 3 kali dari hari-hari biasa kan. Tapi dia kangguan, dia senang hati dia tutup restorannya. Cuman untuk apa? Cuman untuk pergi ke gereja. Untuk pergi ke gereja. Dia bela-belain, dia gak mau gereja online. Enggak, saya mau selalu hadir. Saudara tahu gerejanya berapa jauh dari rumahnya? 3 jam perjalanan. Bisa bayangin, 3 jam perjalanan. Itu pagi-pagi dia harus tempuh sampai di gereja. Dan anak-anaknya itu pelayanan semua di gereja. Anaknya 2, udah yang satu udah punya pacar, jadi udah jadi suami istri, jadi 3. 3-tiganya ini pelayanan. Jadi minggu dia kerja full, Senin sampai Sabtu dia kerja full, Minggu dia jalan 3 jam sampai ke gereja, lalu sampai di gereja itu anak-anaknya pelayanan. Sama kayak ini, kita banyak yang keluarga pelayanan di sini, main drum, main gitar, main piano, ada yang singer, nyanyi, sama. Dan dia mau lakukan itu. Dan adik saya itu tiap kali ke gereja, dia selalu masak sesuatu buat jemaat. Jadi kayak kita, biasa kalau kita selesai ibadah suka makan sama-sama di luar. Dia bikin sayur, nanti dia bikin sayur-sayur Indo, entah apalah. Dia bikin untuk makan sama-sama. Saudara, dari apa yang dia lakukan ini saya tahu. Dia cinta Tuhan. Dia bela-belain Tuhan sekalipun 3 jam perjalanan. Dia bela-belain untuk tutup restorannya sekalipun omset itu mungkin satu hari omset itu bisa sama 2-3 hari dia punya pendapatan. Dia tutup, cuman karena apa? Karena cinta Tuhan. Dia membuktikan cinta dia, kasih dia kepada Tuhan seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Saya bukan untuk membandingkan, bukan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Apa yang kita bisa buktikan buat Tuhan? Apa yang bisa kita korbankan buat Tuhan? Sebenarnya simple. Sederhana, kita bisa lakukan banyak hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa berkorban pada Tuhan. Hal yang sederhana aja saudara. Kita bisa lakukan di sepanjang hidup kita. Kita terus berfokus kepada Yesus. Kalau kita mau melakukan apa-apa, mau berbuat apa-apa, mau bicara apa-apapun, selalu berpikir pulang tentang Yesus. Kira-kira kalau saya ngomong ini, Tuhan seneng gak ya? Kira-kira kalau saya buat ini, Tuhan suka gak ya? Kalau menurut pemikiran kita, Tuhan pasti gak suka. Jangan lakukan itu. Sama sekali, jangan lakukan itu. Karena kita udah tahu, Roh Kudus pasti akan berbicara di hati kita. Tuhan gak suka. Contohnya yang sederhana aja dah.
Kalau saudara ini umpamanya seorang pedagang atau seorang bisnis, lebih baik saudara untung sedikit, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang jujur, dengan cara mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Daripada saudara dapat untung banyak, tapi sebenarnya melukai hati Tuhan. Saudara lakukan ini, itu saudara membuktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, kita mau berkorban buat Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya pernah bertemu sama orang hamba Tuhan lagi, yang kehidupan hari-harinya itu berdagang. Dia bilang sama saya, Pak Wiwi, kalau saya nggak begini, saya ini nggak dapat untung. Kalau saya nggak buat gini, saya cuannya tuh sedikit. Dia rela, dia berani lakukan bohongin orang. Maksudnya orang pesan yang seperti ini dia kirim beda. Jadi kalau umpamanya besi, kita pesan, saya mau yang full ya, yang dari Krakatau Steel punya. Nanti yang dikirim umpamanya tebalnya 3 cm, dia akan kirim 2,8, 2,7. Karena beda ketebalan itu udah beda harga. Dia ngambil untungnya dari situ. Tapi apakah ini berkenan kepada Tuhan? Dia nggak pernah berpikir maksudnya apa yang sedang dia kerjakan dalam kehidupan hari-hari itu termasuk mempertaruhkan nama Tuhan. Di situ kita bisa lihat seberapa jauh dia mengasihi Tuhan. Semakin besar kita berani berkorban buat Tuhan, itu menunjukkan semakin besar kita mengasihi Tuhan. Saudara, jalani hidup ini. Kita merefresh kembali akan karya pengorbanan Yesus buat kita. Kita bisa lihat di dalam kasih yang Yesus berikan, Yesus tunjukkan, aku berani berkorban hanya karena kasih itu. Sampai aku mau naik ke atas kayu salib. Ini yang harus patut kita contohi. Ini yang harus kita ikuti dari kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita. Lalu, hal apa lagi yang bisa kita pelajari dari kasih itu? Banyak saudara. Kasih yang Yesus buktikan, kasih yang Yesus berikan, itu berkaitan dengan ketulusan. Yesus mengasihi kita, itu berkaitan dengan kesetiaan. Yesus mengasihi kita, itu berkaitan dengan banyak hal dalam kehidupan ini. Mungkin lain waktu saya akan bahas bagaimana Yesus mengasihi kita dengan kesetiaan. Bagaimana Yesus mengasihi kita, dalam kasih itu ada sebuah ketulusan. Bagaimana Yesus mengasihi kita, bukti dari kasih Yesus itu, Yesus mampu untuk selalu memaafkan dan mengampuni kita. Yesus gak pernah meninggalkan kita. Kesetiaannya itu gak pernah berubah. Kasihnya itu gak pernah berubah. Mau kita lakukan ya? Kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita mau hidup dalam kasih itu, kita siap bayar harga, kita siap berkorban untuk yang kita kasih. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kami tentang kasih yang luar biasa, kasih yang sesungguhnya, kasih yang nyata, yang Yesus telah menyatakan di dalam kehidupan kami. Yang Yesus perbuat untuk kehidupan kami. Bapa, maafkan kami kalau kami mungkin di waktu-waktu yang telah lalu, yang telah kami lewati, kami terkadang enggak sepenuhnya hidup dalam kasih itu. Bahkan kami tidak benar-benar mengasihi-Mu Tuhan, dengan berani berkorban atas banyak hal yang Tuhan inginkan. Mungkin kami terlalu ego, mungkin kami terlalu mementingkan diri kami sendiri, mementingkan keinginan kami sendiri, sehingga kami melupakan bahwa kami pun harus mengasihi Tuhan. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami harus berani berkorban
untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan di pagi ini. Ya Allah Roh Kudus, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam halo hati kami yang paling dalam. Terus ingatkan kepada kami bahwa kami telah memiliki kasih Yesus dan kami harus hidup dan merefleksikan kasih Yesus di dalam kehidupan kami, supaya kami menyenangkan Tuhan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami meneraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Marilah kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas, saya undang maju ke depan. Juga yang bertugas membacakan pengumuman, saya undang untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti minta dengan penuh kasih Ibu Eva untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin berikan persembahan, ajar kami untuk memberi dengan tulus dan sukacita. Berkati juga kedua pelayan kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Dia hari ini. Apakah di antara jemaat ada yang pertama kali hadir di ibadah bersama kami di gereja ini? Tidak ada ya, semua jemaat yang setia. Tapi kita tetap mau mencari jiwa-jiwa, amin, bagi kemuliaan Tuhan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan dalam kebaktian umum hari ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini tanggal 21 Februari, firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia. 1 minggu bersama PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung dengan Benteng Doa GBI Alberta setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Terbuka juga untuk jemaat umum ya, ajaklah keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan dalam pergumulan ini. Kita akan bisa berdoa untuk doa-doa pribadi, untuk bangsa dan negara, untuk gereja dan sebagainya. Pemuda remaja diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam Alberta Youth Team. Mari bergabung dalam kebaktian pemuda remaja Alberta Youth Team pada hari Sabtu tanggal 25 Februari pukul 18 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Dani Wijaya. Seluruh jemaat diingatkan untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 26 Februari pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Igunata Sutijo. Mari antarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan sejak dini di sekolah melalui sekolah minggu Alberta Kids yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Jemaat juga dapat mendukung gereja kita melalui persembahan atau persepuluhan dengan
berbagai kemudahan yang disediakan gereja, yaitu melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan, transfer ke rekening BCA, scan QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, amplop persembahan yang disediakan, dan sebagainya. Atas anugerah Tuhan Yesus, EYT dapat kembali mengadakan Albeta Youth Camp tanggal 2023 pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 7, 8, dan 9 April. Tempat Joyful Home, Sentul. Kami mengajak teman-teman pemuda remaja untuk segera mendaftarkan diri serta ajak juga teman dan saudara. Biaya sudah disubsidi menjadi hanya 250.000 per orang. Untuk acaranya 3 hari 2 malam sudah termasuk, dan 3 kali makan, 2 kali snack. Termasuk juga sesi-sesi pembekalan firman Tuhan yang memberkati dan acara-acara permainan yang seru. Daftar terakhir Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, mama dari Ibu Hani. Mungkin sebagian sudah kenal ya. Dia hadir di WBI, di umum juga kadang datang ya. Yang telah dipanggil Tuhan pada kemarin jam 4 sore. Nanti malam ada ibadah tutup peti pukul 7.30 malam, 19.30 ya. Besok pagi jam 6.30 akan diberangkatkan dari Rumah Sakit Husada untuk dikremasi di Ukrida. Almarhum disemayamkan di Rumah Duka Husada lantai 3 Blok R. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memberikan penghiburan, perhatiannya bisa langsung ke Rumah Duka lantai 3 Blok R. Ada pengumuman lainnya Bu? Tidak ada. Mari kita mau berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Oh, jadi sekarang. Oh, kamu yang Ya maaf Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Ya, yang dinanti-nanti telah tiba, yang udah pesen coko dari beberapa minggu sebelumnya, hari ini akan dibagikan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara boleh tetap duduk aja, nanti tim sekretariat akan membagikan, karena kan kemarin katanya surprise, jadi kan nggak tahu kan siapa yang datang. Ya, yang di atas bagaimana? Apa ke bawah? Yang di atas diminta ke bawah atau nggak usah? Diminta ke bawah ya. Yang di atas boleh turun ke bawah. Yuhu. Ya, nanti akan dibagi-bagikan ya. Nanti kita akan iringi dengan musik supaya nggak terlalu bosen nunggunya ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus
kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oke, puji Tuhan, udah dapat semua ya. Semua udah terdistribusi dengan baik ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Biar yang tadi dikasih juga boleh menjadi sukacita dalam hati kita ya. Oke, sekarang kita akan doa tutup untuk mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Telah kulihat kulihat bukti kasih-Nya. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Benar Bapa, darah-Mu yang begitu besar,
pengorbanan-Mu yang begitu besar yang telah Kau buktikan untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Darah-Mu yang begitu mahal Kau curahkan di kayu salib untuk menebus kami Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami yang tidak layak Tuhan layakkan. Oh Bapa di dalam sungguh kami bersyukur berterima kasih memiliki Tuhan yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terlebih pada hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Bahkan hari ini buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau sudah menjamah dan melawat kami Tuhan. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami sudah merasakan kasih-Mu lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan tanamkan, meteraikan setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Masuk dalam loh hati kami Bapa. Bahkan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk PDM Wiwi Karta Elia yang begitu setia melayani kami Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan terus Tuhan akan memperlengkapi dia dimanapun Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan senantiasa ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Kau terus tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang daripada-Mu Bapa. Engkau berkati Tuhan istri, anak cucu mantunya, keluarga besarnya kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur berterima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala Tuhan yang begitu setia mengayomi kami Bapa. Terus Tuhan topang dengan kesabaran, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga lewat hidup Ibu Gembala Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan dan banyak orang diberkati. Bahkan keluarga besarnya juga kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih juga untuk para pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang melayani, yang setia melayani-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mereka tidak akan kehilangan upahnya. Terus Tuhan gantikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kau berkati dengan berkat yang bonus khusus buat mereka Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia. Kami yakin dan percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Kalau kami datang di ibadah, maka Tuhan yang akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Tuhan yang akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus kami bersyukur berterima kasih juga Tuhan. Tuhan sudah pulihkan dalam masa pemulihan untuk Ibu Leli Tuhan yang saat ini diopnam di Rumah Sakit Sulianti. Bapak, Engkau melihat keberadaannya, Engkau tahu segala keberadaannya, kelemahan tubuhnya Tuhan. Pada saat ini kami yakin dan percaya tangan kasih-Mu yang menjamah seluruh organ tubuh Ibu Leli Tuhan. Dia adalah anak-Mu, kepunyaan-Mu, dan dia biji mata-Mu Tuhan. Seluruh organ tubuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah bagian yang sakitnya Tuhan, terutama ginjalnya Bapa. Tuhan sempurnakan, Tuhan pulihkan, Kau ganti dengan ginjal yang baru yang dari surga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya saat ini juga Tuhan, Engkau sudah menjamah dan menyembuhkan Ibu Leli Tuhan. Lewat tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat dan seluruh alat-alat medis Tuhan. Sucikan, kuduskan, boleh menjadi sarana kesembuhan buat Ibu Leli. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk Ibu Hani Tuhan yang kemarin maminya dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang daripada-Mu untuk Hani dan anaknya Stanley Tuhan. Kami yakin dan percaya semua ini ada dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau sudah berikan yang terbaik untuk Mami Hani Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat ini juga dia ada bersama-Mu di surga Tuhan. Biar terus Tuhan berikan penghiburan yang khusus buat Hani Tuhan, untuk dia boleh kuat dalam menghadapi hari-hari selanjutnya. Tuhan yang memberkati kehidupannya Bapa, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kau hantar pimpin langkah kami, tibakan kami tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburannya, penyertaannya, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, pimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Biarlah segala pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ibadah telah selesai, selamat bersaat teduh, selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.